Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zahara fil mukawwanati likulli aqilin mutafakkirin basir. Nataqat bi zuhurihi bilisanin fasihin khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nazir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-bashirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil asir, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita kembali bisa bertemu berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wathalathun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Ata'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Hikmah yang ke-135 dari al-hikam. Laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsar walau zaharat sifatuhu idmahallat mukawwanatuh. Artinya, jikalau tidak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala pada alam semesta ini, niscaya tidaklah jatuh atasnya alam ini sesuatu yang bisa dilihat. Andai kata Allah itu tidak nampak pada alam ini, niscaya tidak ada yang bisa dilihat. Artinya niscaya tidak ada yang lainnya. Walau zaharat sifatuhu, jikalau nampak sifat-sifat Allah itu, idmahallat mukawwanatuhu, maka hancurlah, leburlah seluruh alam semesta ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah ini yang ke-135 ini ada dua sisi, ada dua perkara. Yang pertama, jikalau Allah itu tidak nampak pada alam semesta, niscaya tidak ada di alam ini yang bisa dilihat. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, jikalau nampak sifat-sifat Allah itu, niscaya hancurlah alam semesta ini. Jadi ini ada dua pembahasan. Yang pertama dulu yang kita bahas. Ta'ammal fil mukawwanat allati taraha 'ainak minas sama' wa ma fiha min nujum wa syamsi wa qamar wa ghairiha. Renungkanlah, amatilah pada alam semesta ini, yang mana kau lihat dengan dua mata engkau, langit dan yang ada di langit daripada bintang, matahari, bulan dan lainnya. Nah, itu kita amati, kita cermati, kita renungi langit, bulan, bintang, matahari dan lain-lain.
Wa fil ardi wa ma fiha min jibali wa asjari wa nabatin wa ma qad batha fiha sairal hayawanat. Dan pada bumi dan yang ada di bumi, gunung, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan sesuatu yang Allah tebarkan di bumi daripada segala macam binatang-binatang. Wa fil bihari, dan pada laut, wa sya'niha, dan keadaan laut, wa ma fiha, dan yang ada di laut, min ghoraibil makhluqat, daripada makhluk yang ganjil-ganjil. Kalau semua itu kita cermati, kita renungi, tajidha tuhaddits, niscaya engkau dapati langit, bumi, binatang, gunung, engkau dapati semuanya itu tuhaddisu wa tantiqu bilisanin fasih. Niscaya engkau dapati semua tadi bercerita, bertutur dengan bahasa yang fasih, dengan lisan yang fasih, biwujudillahi ta'ala, dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahdaniyatihi, asanya Allah, wa ilmihi, ilmunya Allah, wa iradatihi, iradatnya Allah, wa kudratihi, kudratnya Allah, wa ghairiha minas sifat, dan selainnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita amati sebatang pohon, kita amati, kita cermati, niscaya pohon itu berkata, ujar pohon, Allah itu ada, Allah itu esa, Allah punya sifat ma'ani dan sifat lain. Andai kata kita mau mencermati, gunung demikian, laut kalau kita amati, kita tafakuri, kita bisiki, niscaya dia berkata, laut itu, bahwa Allah ada, asa, kuasa, dan lain-lain sifatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya adanya Allah itu sangat nampak di alam semesta ini. Zuhuruhu fil mukawwanat, nampak Allah itu ada pada alam semesta ini. Karena segala sesuatu di alam ini menceritakan tentang Allah. Segala sesuatu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, mereka itu bertutur biwujudillah, dengan adanya Allah. Esa, tunggal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, laisa bi'aqilin may yasma'u kalaman thumma la yu'minu biwujudil mutakallim. Laisa bi'aqil may yasma'u kalaman thumma la yu'minu biwujudil mutakallim. Tidaklah berakal orang yang mendengar perkataan, tetapi dia tidak percaya adanya yang berkata-kata. Itu kan kada berakal tuh. Tidaklah berakal orang yang mendengar perkataan-perkataan, tapi dia tidak percaya ada yang berkata-kata. Suaranya mendengar, kata-katanya mendengar, tapi kada percaya ada yang berkata-kata. Itu kada beakal ngarannya. Bila ada yang berkata, bila ada suara, ada perkataan, berarti ada yang berkata-kata. Au yaqra'u kitaban tsumma la yu'minu biwujudil katib. Tidak berakal orang yang membaca surat, tapi kada percaya adanya yang menulis surat. Nah, itu kada berakal. Nah, tidak berakal orang yang melihat bumi, langit, pohon, gunung, tapi tidak bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak berakal orang yang melihat pohon, melihat binatang, tapi tidak bisa menyaksikan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fazuhuruhu bil mukawwanat jaliyun li'akilim mutafakkir. Maka nampaknya Allah pada alam semesta ini jelas sekali. Nampaknya Allah itu terang benderang bagi orang yang berakal, tapinya yang mau tafakkur. Bagi yang berakal dan yang mau tafakkur. Nah, kalau orang itu kada berakal, kada mau tafakkur, niscaya Allah itu tidak ada. Allah itu tidak nampak. Yang nampak hanya gunungnya, yang nampak hanya pohonnya, yang nampak hanya kambingnya, yang nampak hanya langitnya. Allahnya kada kelihatan. Itu karena tidak ada akal dan tidak mau tafakkur. Andai kata dia berakal, dia tafakkur, nah begitu dia melihat pohon, disitulah dia melihat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkataan sabda beliau menganjurkan, demikian pula Al-Qur'an menganjurkan agar tatafakkaru, berpikir. Karena dengan berpikir itu akan kelihatan yang sebenarnya. Mendatang dalam sebuah hadis, murada fil hadis, la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang senilai dengan tafakkur itu. Ini tafakkur ini ibadah yang luar biasa. Karena dengan kita tafakkur bisa melihat Allah. Dengan tafakkur kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafakkur itu merupakan satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. La ibadata kat tafakkur, la ibadata kat tafakkurin. Tidak ada ibadah senilai tafakkur itu. Kan inti dari segala ibadah itu supaya bisa melihat nampaknya Allah. Kita sembahyang supaya kita bisa menyaksikan Allah. Kita membaca Quran supaya bisa kita menyaksikan Allah. Nah, yang paling cepat untuk bisa menyaksikan Allah itu tafakkur ini. Tafakkur. Para muhibbin rahimakumullah. Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Tafakkur sesaat, tafakkur sejenak, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita tafakkur, melihat momennya sebatang pohon tadi, melihat kita pohon, lalu kita berpikir, oh pohon ini jelas menunjukkan adanya Allah. Pohon ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu esa. Karena kalau Allah itu 2, hilang pohon itu, kada akan wujud. Oh pohon ini menunjukkan bahwa Allah itu berilmu, kuasa, berkehendak. Nah, tafakkur yang seperti itu, yang sejenak itu, kaibadati sana, seperti ibadah 1 tahun. Para muhibbin rahimakumullah. Qila li Ummi Darda maka aktsaru sya'ni Abi Darda. Abi Darda salah seorang sahabat besar. Ditanya istri beliau, apakah kebanyakan keadaan Abi Darda itu? Apakah Abi Darda itu banyak baca Quran? Apakah Abi Darda itu banyak salat? Apakah Abi Darda itu banyak ibadah-ibadah lain? Qalat, berkata istrinya Abu Darda, kana aktsaru sya'nihi at-tafakkur. Adalah kebanyakan
keadaan Abu Darda itu amaliyahnya tafakkur tadi. Duduk merenung. Dengan perenungan itu tersimpul bahwa Allah maha ini, maha itu, maha ini. Itu luar biasa. Walaupun intim, walaupun ringan, tapi nilainya besar tafakkur itu. Nah, kenapa kita sudah terbiasa melihat alam ini hanya alam? Tentu alasannya karena kita kadang mau tafakkur itu. Kita kadang mau tafakkur. Atau kadang bisa tafakkur. Kadang bisa tafakkur. Sehingga melihat alam hanya alam. Melihat alam hanya alam. Padahal alam itu menunjukkan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sebabnya? Karena kita kadang tafakkur tadi. Kalau dilanjutkan, kenapa kita kada tafakkur? Karena penuhnya hati kita dengan pikiran-pikiran lain. Karena hibak sudah, hati kita kada muat lagi dengan pikiran-pikiran yang lain. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzurun ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat menyuruh kita berpikir, walaupun kadang dalam bentuk amar. Apakah mereka tidak merenung? Apakah mereka tidak berpikir, tidak memandang, mengamati kepada unta? Bagaimana unta itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa diutamakan di sini disebut unta? Ujar para ahli tafsir, karena orang Arab itu memang kegemarannya itu unta. Kekayaan seseorang dinilai dengan banyaknya berisi unta. Makin banyak berisi unta, makin kaya. Jadi Allah pertama menempatkan unta. Afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memandang, memikirkan bagaimana langit itu diangkat oleh Allah tanpa ada tali gantungan, tanpa ada tiang penunggaknya? Wa ilal jibal kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi hendaknya merenung bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita yang ditafakuri itu adalah makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Allah tuh kayak apa? Jangan itu pikirannya. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru billah. Berpikirlah tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk. Jangan berpikir bagaimana Allah. Nah, jadi itu bagian yang pertama tadi dari hikmah yang ke-135, bahwasanya jikalau tidak nampak Allah pada alam ini, niscaya tidak ada yang bisa dilihat. Artinya Allah Ta'ala itu sangat nampak, sangat jelas pada alam ini. Tapi bagi orang yang berakal, yang mau berpikir. Nah, bagian yang kedua dari hikmah yang ke-135 ini, walau zaharat sifatuhu idmahallat muqawwanatuh. Jikalau nampak sifat Allah, hancur alam semesta. Nah, itu timbul jawaban. Itu jawaban dari suatu pertanyaan. Fa in qila lima la yulhirillah zatahu aw sifatahu ayana
Kenapa Allah tuh kadang menampakkan zatnya tuh sifatnya terang-terangan? Kalau langsung Allah tuh muncul, juga tidak perlu bertafakur lagi. Langsung zatnya atau sifatnya. Fakullahu, katakan kepada orang yang bertanya itu, lau zahara laka fi dzatihi aw fi syai'in min sifatihi ayana lad mahallat minka kainunatuka wala gibta an wujudik. Jikalau nampak Allah itu atau sifatnya Allah nampak terang-terangan, bisa dilihat dengan mata, niscaya hancur bentuk tubuh engkau dan hilanglah engkau dari adanya engkau itu. Artinya kada mampu kita. Makanya Allah itu nampak. Kayak apa nampaknya Allah? Nah, hancur kita. Kita akan hilang dari adanya kita ini. Para muhibbin rahimakumullah, ini kembali kepada apa yang pernah terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini punya umat yang luar biasa, hendak minta melihat Allah terang-terangan. Wahai Musa, lan nu'minu lak, kami tidak beriman lawan engkau sehingga kami bertemu Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'alanya dulu? Kami nak bertemu, nak melihat kayak apa garang Allah Ta'ala itu. Ini yang mengakibatkan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah ayyuriyahu zatahul aliyah. Musa munajat. Dalam munajatnya itu Nabi Musa minta kepada Allah agar memperlihatkan zatnya yang maha tinggi, yang maha suci itu. Faqala ta'ala, Allah menjawab, lantarani, engkau kada akan mampu melihat aku wahai Musa. Lantarani, engkau tidak akan bisa memandang aku. Walakin inzur ilal jabal, coba tengok kepada gunung. Di situ ada gunung yang oleh ahli tafsir disebut Jabal Zabir. Nah, ini gunung yang terbesar, terkukuh di situ. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap utuh, begitu aku bertajalli, maka engkau ada harapan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, manakala bertajalli Tuhan bagi gunung itu, yang muncul disebut dalam beberapa hadis hanya cahayanya Allah. Yang muncul hanya cahaya Allah sebesar setengah kelingkingan atas. Ini unmulah ngarannya, yang segaris ini nah, ini satu unmulah. Yang muncul separuh ini nah, yang muncul dari cahaya Allah. Cahaya belum zatnya, muncul cahaya Allah kepada gunung Zabir yang paling besar, paling kokoh di situ. Ja'alahu dakka, maka gunung tadi hancur berantakan. Nah, hanya cahayanya yang keluar. Keluarnya ada yang mengatakan seini, ada yang mengatakan selubang jarum. Nah, itu hanya muncul cahayanya Allah, gunung hancur. Ujar para ahli tafsir dalam kitab As-Sawi 'alal Jalalain disebut gunung Zabir itu hancur, pecah menjadi 6 bagian. Pecah jadi 6. Pecah, terbang gunung tadi. 3 bagian di Madinah, 3 bagian di Makkah Mukarramah. Yang di Makkah itu ujar pengarang tafsir Sawi 'alal Jalalain, yang di Makkah itu maka jadilah dia gunung Sabir, gunung Sur, gunung Nur. Itu pecahan gunung yang bekas tajalli Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di Madinah itu menjadi 3 bagian juga. Pertama Uhud, yang kedua Warqan, yang ketiga Radwa.
Gunung pun hanya dengan sebesar itu cahaya Allah sudah hancur. Ini sudah sebenarnya kita bahas pada hikmah yang ke-113 dahulu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qadallahu ta'ala an la yura bi hadhihi al-hayati dunya bil absar. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, memutuskan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala dalam kehidupan dunia ini. Itu sudah ketentuan dari Allah, bahwa Allah itu hanya bisa dilihat di surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bagian yang kedua dari hikmah yang ke-135 tadi. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-136. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله حسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم